Shalom Bapak Ibu, semua saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan belajar satu hal tentang Ayub. Kita pasti kenal siapa Ayub itu. Tapi mari kita sama-sama kita belajar bersama-sama dalam Ayub pasal 1. Saya akan bacakan buat kita semua. Ya, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Saya ulangi, orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah. Yang kedua, ia takut akan Allah. Yang ketiga, dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat banyak. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya lelaki biasa mengadakan pesta di rumahnya mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya pagi-pagi. Bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saudara, sampai di sini dulu. Kita lihat perjalanan dari Ayub. Ayub ini orang yang benar-benar taat, ya. Tadi dikatakan di ayat yang ke-1, ya, bahwa orang itu saleh dan jujur, itu yang pertama. Yang kedua, ia takut akan Allah. Dan yang ketiga, dia menjauhi kejahatan. Ini orang yang saat-saat ini ya jarang sekali kita dapatin. Karena apa? Orang ini adalah orang yang benar-benar mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan, ya, dan dia sangat takut akan Tuhan. Saudara, di saat-saat seperti ini, apa yang kita alami saat ini, ya, kita tahu bahwa kondisi perekonomian sangat-sangat jeblok, ya. Tetapi kita lihat waktu itu Ayub adalah orang yang sangat kaya, ya. Kita mau tahu kenapa Ayub diberkati? Ya, salah satunya tadi, ya, karena Ayub itu saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, ya. Selain itu, mari kita sama kita lihat, ya, bahwa Ayub ini orang yang benar-benar sebagai orang panutan. Dia mempersembahkan korban bakaran setiap kali anak-anaknya mengadakan pesta. Ya, kenapa? Karena pikir Ayub takut-takutnya kalau anak-anaknya saat mengadakan pesta dia mengutuki Tuhan, dia berdosa, ya, karena pesta sukacita, lalu melakukan sesuatu hal yang tidak baik, tidak pantas. Ya, Ayub mempersembahkan korban bakaran sebagai ayah, sebagai imam dalam keluarga. Ya, dia kepingin anak-anaknya jangan sampai jatuh dalam dosa. Ya, makanya Ayub memberikan korban bakaran untuk Tuhan. Ya, lanjut, ya, saudara, kenapa Ayub sampai diberkati oleh Tuhan? Kita sama-sama kita lihat, ya, di ayat yang ke-10, ya. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri. Ini kunci rahasia dari Ayub. Karena dia seorang yang benar-benar takut akan Tuhan dan dia jujur, maka ya Tuhan memberkati Ayub begitu luar biasa. Tuhan memagari akan kehidupan Ayub. Ya, bahkan apa yang dikerjakan Ayub itu apa? Berhasil. Apa yang dimilikinya semakin bertambah banyak. Banyak orang Kristen yang saat ini semua rata-rata kepingin apa? Mengenal Tuhan untuk apa? Untuk diberkati, bukan mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, banyak orang yang kepingin datang kepada Tuhan. Aku minta kepada Tuhan untuk apa? Diberkati. Itu dulu kebanyakan orang, padahal yang kita cari itu sumbernya, ya, bukan untuk kitanya sendiri, ya. Terkadang manusia kepinginnya apa? Manusianya, kedagingannya. Tuhan berkati aku, ya, berkati aku terlebih dahulu.
Apa yang dilakukan Ayub? Enggak. Kebalikannya, Ayub itu menyenangkan hati Tuhan terlebih dulu. Sehingga apa? Benar-benar Tuhan itu salut sama Ayub, ya. Itu satu berkat yang Tuhan berikan kepada Ayub. Karena apa? Karena apa yang dilakukan Ayub itu berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama kita lihat, ya. Ayat yang ke-7, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara kepingin dipuji sama Tuhan? Ya, Ayub mendapatkan pujian dari Tuhan. Ya, bahkan di sini katakan apa? Bahwa Ayub ini seorang yang saleh dan jujur, ya, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ya, tiada seorang pun di bumi seperti Ayub, karena Ayub itu saleh dan jujur. Tuhan begitu memuji Ayub. Berapa banyak kita yang senang dipuji? Ya, berapa banyak di antara kita kalau kita mengerjakan sesuatu kepingin dipuji, ya. Saat ini Ayub, ya, yang memuji bukan seorang raja, bukan seorang pimpinan, tetapi apa? Seorang penguasa, seorang juru selamat, ya. Tuhan sendiri sampai memuji Ayub. Tiada seorang pun di bumi seperti Ayub. Saudara, kalau sudah dipuji oleh Tuhan berarti benar-benar orang ini adalah orang yang panutan, orang-orang yang teladan. Ya, sampai-sampai ya waktu iblis itu menghadap Tuhan, ya, Tuhan menyodorkan ini loh orang yang benar-benar saleh, orang yang benar-benar takut akan Tuhan, orang yang benar-benar jujur, ya, dihadapkan pada setan, dihadapkan pada iblis, ya. Iblis katakan apa? Oh iya, wong Ayub engkau berkati, wong hidupnya Ayub dipagari, makanya dia selalu apa? Sukacita, dia mau dekat sama engkau. Karena apa? Karena dia punya segalanya. Coba ambil harta itu. Ya, saudara perhatikan di ayat yang ke-12, ini adalah satu jawaban dari Tuhan. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Ya, saya ulangi. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya, apa yang dipunyainya? Ya, semua ternak-ternak itu dipunyainya Ayub, itu dalam genggaman siapa? Iblis. Sekarang dalam kuasa siapa? Iblis. Ada di dalam kuasa iblis. Hanya Tuhan wanti-wanti pada iblis, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu, ya, mengulurkan tanganmu terhadap siapa? Dirinya. Diri siapa? Ayub. Ya, kita perhatikan di sini. Ada kata-kata apa? Bahwa semua kekayaan Ayub itu diserahkan kepada iblis. Ya, semua kecuali siapa? Dirinya. Ya, dirinya. Hanya dalam satu keluarga yang Ayub punyai, hanya Ayub sendiri yang Tuhan itu, ini jangan lo ya, Ayub ini jangan lo ya. Berarti apa? Istri dan anak-anaknya apa? Di dalam kekuasaan siapa? Iblis. Kenapa demikian? Karena apa? Karena keluarganya ini belum berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Ayub sudah diakui sama Tuhan, loh ini benar, orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan. Makanya di ayat yang tadi katakan bahwa semua apa yang dimiliki Ayub itu dalam kuasanya iblis. Saudara, perhatikan. Ayat yang ke-15. Datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Ini apa yang diambil? Yaitu lembu sapi, ya, saat membajak dan keledai-keledai betina yang sedang makan rumput itu diserang sama orang Seba. Ya. Coba saudara perhatikan di ayat yang ke-15. Ya. Hanya apa? Aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan, ya. Hanya aku sendiri. Aku sendiri itu apa? Budak.
ada satu budak yang lolos, ya. Semuanya mati, ternak-ternaknya diambil oleh orang Seba, ya. Diambil orang Seba, satu budak ini lolos. Untuk apa? Untuk memberitahukan kepada Ayub. Ya. Ayat yang ke-16, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain yang berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga aku memberitahukan hal itu pada Tuhan. Saya ulangi lagi. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ya, ada satu orang yang lolos. Satu orang yang lolos ini untuk menyampaikan siapa? Kepada Ayub. Kalau ternaknya, kambing dombanya diambil, ya. Sekarang kita lihat lagi, ya. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya. Nah, berarti kita perhatikan di sini bahwa harta-harta Ayub ini benar-benar sudah hilang semua, ya. Dari orang Seba, ya, bahwa kambing dombanya diambil, ya. Habis gitu sapi, lembu, ya, lembu sapinya itu apa? Habis juga. Ya, unta-untanya diambil orang Kasdim. Ya. Lalu, saudara perhatikan ayat yang 19. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun rumah itu, dilandanya pada 4 penjurunya. Ya, 4 penjuru. Ya, benar-benar angin ribut ini menghajar rumah dari anak Ayub. Dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya, lagi-lagi, hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu pada Tuhan. Saudara, benar-benar kuasa iblis ingin menghancurkan Ayub, untuk membuktikan bahwa Ayub itu bisa goyah saat hartanya diambil semua. Ya, bukan cuma itu. Iblis memakai siapa? Semua bisa dipakai oleh iblis. Orang Seba dipakai oleh iblis, ya. Angin bisa dipakai oleh iblis, ya. Yang ketiga orang Kasdim, ya. Habis itu api, ya. Semua dipakai itu dalam kuasa apa? Kuasa si iblis untuk menghancurkan si Ayub. Saudara, apakah Ayub berontak sama Tuhan? Kita lihat, ya. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Saudara, kita lihat kejadian demi kejadian menimpa Ayub itu berurutan, bukan dalam waktu 2-3 hari, seminggu, setahun, 2 tahun, enggak, berurut-urutan. Seumpama seorang petinju, dia lagi bertarung, ya, dia mendapatkan pukulan kanan kiri, ya, dapat jab, dapat pukulan maut kanan kiri, muka sampai bonyok, ya. Saudara, saya yakin Ayub saat itu pasti terpukul, Anak-anak Tuhan berapa banyak yang menghilang di hadapan Tuhan, mungkin karena pekerjaannya diambil, ya, atau anaknya diambil. Loh Tuhan, aku sudah setia dengan Engkau, aku sudah melayani Engkau bertahun-tahun, ya, aku sudah menyerahkan diriku, aku sudah dibaptis, dan aku sudah benar-benar Tuhan mengikut Engkau. Tetapi saat aku mengikut Engkau, kenapa ini terjadi? Kenapa anakku diambil? Kenapa pekerjaanku diambil? Kenapa hidupku tambah menderita, bukan tambah sukses? Yang dicari orang memang kebanyakan itu pertama berkat, ya, kita nggak mau pungkiri. Semua orang kepinginnya apa? Diberkati dulu, mau, oh ya Tuhan begitu luar biasa, tanpa apa? Mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saya yakin Ayub begitu mengenal Tuhan kita, begitu mengenal Tuhan yang begitu luar biasa, luar dan dalam. Saat ujian itu menimpa Ayub dengan bertubi-tubi, ya, Ayub sujud menyembah Tuhan.
dia bisa menyembah Tuhan. Saudara, nggak gampang saat kita menghadapi pukulan kanan kiri, saat kita susah, saat kita mengalami tekanan yang begitu luar biasa, kita bisa menyembah Tuhan. Yang kita lakukan kebanyakan ngomel, bukan menyembah Tuhan. Tetapi yang dilakukan Ayub, dia menyembah Tuhan meskipun semua hartanya diambil, semua anak-anaknya diambil. Ya, dia sudah nggak punya apa-apa. Sudah diambil, tetapi Ayub masih bisa menyembah Tuhan. Ya, dia sujud dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, ini nggak gampang, ya, nggak gampang. Saya akuin ini nggak gampang, ya. Orang seperti Ayub ini benar-benar begitu luar biasanya. Ini sebagai panutan yang perlu kita contoh. Saat-saat dalam keterpurukan dia nggak menyalahkan Tuhan. Dia nggak menggerutu sama Tuhan. Dia nggak, wah Tuhan kenapa ini, kenapa? Tetapi ingat apa yang dilakukan Ayub, dia masih bisa menyembah Tuhan. Dia bisa sujud dan menyembah Tuhan. Dia menyerah. Ya, memang Tuhan sudah memberi, maka kalau toh Tuhan yang ambil, ya udah, silakan. Wong itu semua punyanya Tuhan. Ya, apa yang dilakukan Ayub ini begitu luar biasa. Pasal yang kedua, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia dan mencelakakannya tanpa alasan. Ya, saudara perhatikan di ayat yang kedua ini. Ya, saat Tuhan memuji Ayub di hadapan iblis, ya, iya, itu loh Ayub benar loh ya, itu saleh, jujur meskipun ya di ayat yang kedua tadi katakan bahwa ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau si iblis telah membujuk aku itu Tuhan melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, oh iya, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti apa? Nyawanya. Ulurkan tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan apa? Nyawanya, ya. Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Perhatikan, Tuhan memberikan syarat kepada pada iblis. Semua apa yang kamu inginkan untuk nguji Ayub, oke, kulit ganti kulit. Kalau orang dikasih sakit, nggak mungkinlah dia mau tetap percaya sama Tuhan, saleh sama Tuhan, nggak mungkin. Ya, oke, kata Tuhan, ya udah. Apa yang kamu mau, silakan. Tapi ingat, sayangkan nyawanya. Nyawanya siapa? Nyawa Ayub. Nah, pribadi Ayub, ya, bukan pribadi keluarga. Sekali lagi saya katakan, bukan pribadi keluarga, pribadi Ayubnya. Ya. Kemudian iblis pergi di hadapan Tuhan, lalu ditimpakan Ayub dengan apa? Bara. Ya, bara yang sangat busuk dan telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Sampai dia garuk-garuk, udah nggak jadi Ayub. Ya, mukanya sudah hancur, badannya sudah hancur karena apa? Dipakai beling itu digaruk-garuk karena gatelnya minta ampun. Ya, maka ingat ini ya ayat yang ke-9. Maka berkatalah istrinya, ya, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Perhatikan. Tadi Ayub dikatakan apa? Ingat, jangan sampai ambil apa? Nyawa Ayub. Nyawa Ayub. Berarti iblis bisa memakai siapa? Istri Ayub. Lingkaran ring nomor 1. Ya, ring nomor 1 sekarang dipakai oleh iblis untuk menyerang Ayub supaya dia goyah akan kesalehannya. Ya, tetapi Ayub yang berkata apa?
Tetapi jawab Ayub padanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya, meskipun ring satu sudah mendesak dia, udahlah, kutukilah Tuhan Allahmu. Ya, masihkah kamu itu bertahan dengan kondisi seperti ini? Karena Ayub pun sudah capek. Ya, bahkan di ayat yang selanjutnya, ya, para sahabat-sahabatnya datang menjenguk Ayub dan dia tidak tahu kalau itu Ayub, sampai dia pangling itu Ayub. Karena apa? Karena begitu buruknya, begitu luar biasanya penderitaan Ayub. Ya, semuanya mengatakan apa? Ayub, aduh, kok demikian? Kenapa? Ada apa? Ya toh. Nah, ini dipakai oleh iblis. Iblis memakai ring satu, ya. Berapa banyak saat-saat pencobaan, saat-saat penyiksaan, ya, yang kalau kita lihat di film-film, saat anak disandra, orang tua sudah nggak bisa apa-apa, sudah nyerah, ya. Apalagi istri lagi ini, serangannya bertubi-tubi. Tetapi Ayub tetap tegar, dia mau apa? Tetap saleh sama Tuhan, tetap jujur sama Tuhan. Karena apa? Karena dia percaya, dia tetap imani bahwa Tuhan itu benar-benar Allahnya dia. Dia nggak salah. Ya, dia benar-benar merasa apa? Saat itu dia merasa terpojok. Karena apa? Karena istrinya sudah mendesak dia supaya nggak saleh lagi. Para sahabat juga demikian. Ya, kalau kita nanti lihat di belakang, wah itu berarti keluh kesahnya Ayub. Duh, kenapa kok kayak gini? Kenapa aku kok gini? Tetapi Ayub tetap tidak menyangkal kesalehannya. Ya, penderitaannya begitu luar biasa, ya. Saudara nanti baca selanjutnya, penderitaan Ayub itu sampai dia mengatakan, wah, tuh demikian, begitu berat, ya. Saudara bayangkan orang yang punya segala-galanya jatuh sampai titik, istilahnya orang awam sudah jatuh ketimpa tangga, bahkan itu tangganya 10 kali mungkin, ya. Dia dari orang yang terkaya sampai yang nggak punya dan dia mengalami penyakit yang begitu luar biasa dan sangat menjijikkan, ya, sangat menjijikkan. Nah, penderitaannya begitu luar biasa yang dialami Ayub dan tidak hanya cuma 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ini yang dialami oleh Ayub bertahun-tahun. Saudara bayangkan saat ini kita mengalami pandemi ini sudah berapa bulan? Ayub sudah mengalami bertahun-tahun. Berapa banyak yang gagal saat kita mengalami pandemi ini? Kita lihat banyak orang yang mau bunuh diri karena dia nggak bisa makan. Banyak orang yang mengalami perceraian karena apa? Karena kebutuhan keluarga nggak bisa terpenuhi. Ya, harus sekolah, bayar uang sekolah apa-apa, sudah nyerah. Ya, sudah nggak bisa apa-apa. Mereka sudah, waduh, aku nggak Tuhan-Tuhanan lagi dah. Kenapa kok sampai Tuhan izinkan demikian terjadi? Sampai nggak bisa apa-apa, makan aja nggak bisa. Dan nyerah. Saudara, hari ini saya ingatkan, ayo sama-sama andalkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Andalkan Tuhan. Memang itu yang Tuhan inginkan. Memang saat-saat yang nggak baik ini memang akan terjadi. Ini belum seberapa, ke depan nanti akan menjadi sangat lebih tidak baik lagi. Mari kita sama-sama, ayo dekatkan diri kita sama Tuhan. Ayo sama-sama kita semakin supaya dipuji sama Tuhan. Ayo sama-sama kita cari, berlomba-lomba untuk mencari yang terbaik untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saudara, setiap masalah pasti akan ada jalan keluar. Ayub pun pasti akan mengalami bukan hanya penderitaan terus, enggak. Saat dia melewati masalah itu, dia akan menerima apa? Reward-nya, dikembalikan semua kok sama Tuhan. Bahkan sudah berlipat-lipat lagi. Ya, dia punya anak begitu luar biasanya lagi. Saudara, ingat saat ini memang saat-saat yang nggak baik. Banyak orang yang berguguran imannya, banyak yang sudah bunuh diri karena sudah nggak kuat. Ada yang udah cerai dah, akhirnya berantakan, anak yang menanggung akibatnya. Tetapi saat ini, ayo sama-sama, carilah terlebih dahulu Tuhan, ya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Matius 6:33. Ayo sama-sama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan pada kita semua.
Mari kita sama-sama cari Tuhan, cari sumbernya. Jangan kita cari berkat kok. Saat-saat ini semua harus mendekat sama Tuhan, luangkan waktu kita lebih lagi kepada Tuhan. Ya, mungkin kita punya waktu lebih, ayo kita sama-sama nyerah sama Tuhan. Yakin mujizat pasti akan terjadi dalam hidup kita. Ya, kita imani itu. Oleh karena itu pada hari ini, ayo sama-sama bangkitkan iman kita terlebih dalam hidup kita masing-masing, dalam keluarga kita, supaya iblis tidak memakai keluarga kita untuk menjatuhkan kita. Ya, ingat ring satu ini benar-benar kita kuatkan, ya, supaya ring satu ini bisa mendukung, saling mendukung akan iman kita kepada Tuhan. Ya, saling backup satu dengan yang lain. Oleh karena itu, ayo sama-sama hari ini kita perbarui hubungan kita sama Tuhan. Kita serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Meskipun dunia mengatakan resesi, ingat satu hal, ya, saat kita menyerah, saat kita serahkan sama Tuhan, Tuhan yang akan berkarya dalam hidup kita. Saat orang katakan resesi, Tuhan yang akan bukakan jalan buat kita. Tidak ada resesi buat anak-anak Tuhan. Ya, ingat satu hal, serahkan dirimu, serahkan kepercayaanmu, semakin tingkatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Nomor satu itu. Amin, saudara. Mari kita sama-sama kita berdoa. Kita akan akhiri. Tuhan, terima kasih pada hari ini, Tuhan. Kami serahkan anak-anak-Mu, Tuhan, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka saat ini mendengarkan renungan ini, Tuhan. Biarlah Tuhan renungan ini menguatkan kami semua, memberikan pada kami motivasi untuk kami bisa semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi, untuk kami bisa menyerahkan diri kami kepada Engkau, Tuhan. Dan kami percaya kalau kami saat kami menyerah, saat kami berserah penuh pada Engkau, Tuhan, maka Engkau yang akan membukakan jalan buat kami. Tidak ada jalan yang tertutup buat Engkau. Pasti akan ada jalan keluarnya. Izinkan kami untuk melalui rintangan demi rintangan yang kami hadapi ini, Tuhan. Untuk kami bisa, Tuhan, tetap senantiasa percaya kepada Engkau. Kami tidak Oh Tuhan, supaya kami tidak menyangkal akan iman kami, Tuhan, padamu, Tuhan. Izinkan kami, Tuhan, tetap kuat kepada Engkau. Saat ini, Tuhan, mungkin anak-anak-Mu yang mulai menyerah, mulai putus asa, mungkin ada pikiran untuk bunuh diri. Saat ini kuasa-Mu, Tuhan, akan mematahkan kuasa-kuasa kegelapan itu. Biarlah roh-roh yang akan merencanakan bunuh diri, Kau mau patahkan itu, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih, Tuhan. Kami yakin percaya saat-saat ini akan ada roh-roh pemulihan, Tuhan, dalam anak-anak-Mu, Tuhan. Biarlah kami semua, Tuhan, bergairah kembali dalam mengiring Engkau, untuk kami bisa mencari sumbernya, sumber segala berkat, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Yesus kami Tuhan ucap syukur, haleluya. Amin. God bless you.